Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dikit ya tentang pengantar BPMN. Apa itu sebenarnya BPMN dan bagaimana cara implementasinya agar BPMN ini nanti bisa kita buat sesuai standar dan juga bisa digunakan juga untuk menggunakan Camunda ya. Jadi pengantarnya singkat aja, rekan-rekan. Kenapa sih kita butuh bikin BPMN gitu? BPMN kan ngomongin proses bisnis ya. Jadi ini yang sering terjadi gitu. Jadi klien, user itu tuh sering bercerita ya. Aku tuh butuh ayunan gitu. Aku tuh butuh taman bermain gitu. Nah, cerita itu kan deskriptif ya. Dia menjelaskan imajinasinya, keinginannya gitu. Nah, kadang sebagai seorang analis kita salah dalam menangkap apa yang end user inginkan gitu. Ujung-ujungnya mau bikin apa sih, roller coaster gitu. Tapi ternyata yang dimau itu cuma bikin ayunan pakai ban bekas gitu. Nah, salah satu notasi yang bisa kita gunakan agar kita nggak salah kaprah, salah dalam mengambil ini ya kesimpulan dari apa yang user inginkan, kita bisa menggambar menggunakan BPMN. Ini kalau di dunia arsitektur ya sebenarnya denah rumah gitu. Kan kalau orang mau bikin rumah kan biasanya cerita kan. Aku pengen dong rumah ada garasinya satu, rumahnya satu lantai, kamar mandinya satu, kamarnya dua gitu. Kan abstrak banget kan. Kalau nggak ada denah, terus kita ujuk-ujuk bangun rumahnya, ketika rumahnya udah jadi, ternyata si pemilik rumah bilang, enggak, aku bukan kayak gitu sebenarnya. Iya bener, kamarnya dua, tapi di belakang, kok ini kamarnya di depan, garasinya di belakang gitu misalkan. Nah, BPMN ini sebenarnya kalau ngomongin rumah ya ini denahnya gitu. BPMN adalah denah dari proses bisnis yang ingin digambar, yang ingin dibangun. Dengan BPMN itu bisa menjadi eh, gambar yang bisa dipahami oleh orang non teknis dan bisa dipahami juga oleh orang teknis. Itu pengenalan singkatnya ya. Terus langsung aja ya. BPMN itu beda dengan sequence diagram ya. Ada juga flowchart gitu kan. Kalau teman-teman pernah dengar juga ya flowchart kan. Tapi dari pengalaman yang ada untuk orang yang pertama kali menggunakan BPMN itu sering terjebak dengan ini. Jadi sering sering masih beranggapan bahwa BPMN itu ya sequence diagram. Sebenarnya beda BPMN dengan sequence diagram. Kalau sequence diagram itu menggambarkan langkah-langkah proses bisnis secara detail gitu. Bahkan kadang ada yang di luar dari aplikasi digambarkan di sequence diagram. Nah, lalu apa bedanya BPMN? BPMN itu apa namanya lebih gede cakupannya gitu. Jadi klik tombol login, kemudian isi field ini gitu. Itu nggak perlu dijelaskan di BPMN. Jadi BPMN itu kalau dari contoh ini ya input data pengajuan reimburse, kemudian ada sistem mengirimkan data pengajuan reimburse ke DB. Di input data pengajuan reimburse pun nggak perlu dijelasin di gambar BPMN ini apa sih yang harus diinput gitu. Jadi BPMN itu bukan sequence diagram. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya itu sering menganggap bahwa masing-masing user tags di dalam BPMN itu satu field gitu. Jadi ya fieldnya tuh ini login gitu kan. Tapi di user tagsnya digambarkan masukkan email gitu. Habis itu ada panah ke kanan, masukkan password. Nah itu salah. Jadi ya kalau login ya satu aja, satu form aja. Ya email password itu satu user tags. Yang benar kayak gini. Jadi kalau ada form seperti ini, email dan password itu nggak perlu dua user tags, tapi cukup satu user tags seperti ini. Jadi satu user tags itu mencakup satu form. Nanti lebih detail di belakang. Nah, terus kemudian sering ngomongin harus ada start proses kan. Setiap BPMN itu harus ada start prosesnya. Nah, tapi di notasi ini di standar kita BPM start proses itu sudah langsung berbentuk form, atau kalau nggak form ya start event ya, misalkan message event gitu ya. Tapi yang nggak boleh itu start proses cuma bilang mulai, nggak ngapa-ngapain. Jadi start proses itu harus
sudah melakukan aktivitas ya. Kalau di sini mengirim form surat lamaran gitu. Ini nggak boleh start proses itu mulai gitu, nggak boleh, harus sudah ada aktivitasnya. Nah, ini notasi-notasi notasi dasarnya. Jadi kalau event itu ada 4 ya saat ini yang perlu kita bahas. Pertama ada start event untuk memulai suatu proses, dan seperti tadi yang barusan disampaikan, untuk memulai proses nggak boleh kosongan, nggak boleh cuma mulai, harus sudah ada formnya. Terus end event itu untuk mengakhiri suatu proses. Kemudian timer event itu untuk men-trigger action berdasarkan satuan waktu gitu. Terdiri dari tanggal, date gitu. Jadi kalau satuannya itu date, maka akan dieksekusi pada X satuan waktu ya. X-nya itu 31 Desember, 1 Januari 2023. Jadi satu aja, satu tanggal gitu. Kemudian duration itu eksekusi setelah X satuan waktu. Jadi setelah start tolong dieksekusi 5 menit kemudian, 6 menit kemudian, 7 menit kemudian, 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian, kayak gitu. Kalau cycle itu iterasi, jadi dieksekusi setiap X satuan waktu, 1 menit sekali, 1 jam sekali, 1 hari sekali, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan seterusnya. Terus error event ini untuk menangkap aja sih, untuk menangkap error ya. Ini saat ini kita masih jarang pakai error event. Kemudian notasi PPMN dasarnya itu ada 2. Satu yang atas ini adalah user task, yang kedua adalah service task. User task itu di kiri atas ada gambar user ya, orang. Kemudian kalau service task itu ini ada gambar gear. Nah, pada aplikasi user task menjadi halaman form yang harus diisi oleh user. Jadi user task itu form. Satu user task itu satu form ya. Tadi di awal kan disampaikan bukan satu field, kan satu form terdiri dari banyak field ya. Tapi kalau user task itu ya satu form gitu. Terus kalau service task itu adalah task yang akan dikerjakan oleh aplikasi, dan ini nggak ada UI-nya. Apa sih? Misalkan mengirimkan email, terus misalkan apalagi update, atau menjalankan job, atau menjalankan script. Nah, itu pakai service task. Jadi ketika itu dieksekusi, maka akan membaca script ya, script yang di coding oleh engineer, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini basicnya. Yang berikutnya yaitu tentang gateway. Nah, gateway ini ada 3 ya, eksklusif, paralel, dan inklusif. Yang eksklusif ini yang atas ya, itu harus memilih satu di antara n pilihannya. Ingat ya, ini n ya, bukan 2, bukan 3 ya. Karena sering juga ada yang menyangka karena ini belah ketupat ini hanya ada 4 sudut, maka cuma ada 3 pilihan nih. Terus yang satu kan buat inputnya ya, cuma ada 3 pilihan. Enggak juga, bisa banyak gitu. Tapi nanti kita kalau lebih dari 3 mungkin kita akan menggunakan notasi yang lain ya. Nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, kalau eksklusif itu cuma pilih satu di antara banyaknya pilihan. Itu ada, kalau di UI-nya berarti harusnya ada radio button. Ini sorry, ini bukan checkbox ya. Checkbox salah ya. Ini drop down, checkbox tuh enggak. Ini salah, bentar, sorry. Ini bukan checkbox, ini radio button atau drop down. Kalau checkbox kan bisa milih lebih dari satu ya. Terus kalau paralel itu apa sih? Paralel itu harus melewati semua n pilihan percabangan, jadi semuanya harus dipilih. Nah, kalau di UI-nya apa? Fieldnya nggak ada, semuanya harus dipilih, harus dilewati. Terus ada inklusif. Inklusif itu boleh melewati satu aja, boleh sebagian, boleh semua dari n pilihan percabangan. Nah, itu ada checkbox atau multiple select ya. Kalau di sini mau makan atau minum, kalau makan nggak boleh minum, kalau minum nggak boleh makan. Ini nih, mau makan aja atau mau minum aja misalkan. Atau kalau di sini contohnya cuti diterima kan ya atau enggak kan, nggak boleh antara ya dan tidak. Kalau cuti ya harus diterima atau ditolak gitu pengajuannya. Terus habis itu ada penilaian tes teknis gitu. Penilaian tes teknis ya itu harus dinilai sama HCD dan supervisor bareng. HCD harus kasih nilai, supervisor harus kasih nilai. Nggak boleh cuma HCD doang, nggak boleh cuma supervisor doang.
Inklusif itu boleh satu, boleh sebagian, boleh semua. Misalkan pesen makanan, ya boleh dong pesen bakso doang, boleh dong pesen mie ayam doang, atau boleh dong bakso dan mie ayam gitu. Jadi boleh satu, sebagian atau semua. Ini apa nih? Notifikasi event versus service tax. Notifikasi event versus service tax. Jika menggunakan service tax untuk notifikasi, oke. Jadi ini teman-teman, ini tuh nggak boleh kayak gini. Udah ada service tax, tapi masih ada email notifikasi gitu kan. Tapi juga kayaknya ini kurang tepat sih. Mending kalau bikin email service tax itu pakai satu service tax aja, nggak perlu ada notifikasi event ini gitu. Cukup pakai service tax aja. Kalau perlu ada kalau perlu ada email notifikasi gitu misalkan, ya service tax aja, nggak boleh udah ada service tax udah ada email notifikasi event gini, nggak boleh. Ini boleh gitu kayak gini, email notifikasi jadwal tes, tapi ini nggak sesuai standar sih. Ini saya koreksi ya. Yang boleh tuh gini aja, service tax, tapi nggak usah pakai notifikasi event gitu. Sorry, agak belepotan penjelasannya karena ini pakai slide yang udah ada. Terus kemudian standar BPMN itu ya by default ada 7. Ya ini yang baru kita ketahui, mungkin nanti bisa bertambah gitu. Setiap tax harus didefinisikan jenisnya ya, user tax atau service tax atau subproses gitu. Nah, kayak gini, nggak boleh ada yang kosong, nggak boleh ada yang polosan, harus service tax atau user tax. Kemudian inklusif dan eksklusif gateway harus ada definisi kondisinya. Kalau paralel enggak, karena kan paralel harus jalan semuanya nih. Ini paralel nggak perlu. Kalau eksklusif ya harus ada pertanyaannya, apa ini pilihannya? Tidak, ya itu. Gitu. Nah ini yang nggak boleh nih. Jadi ada eksklusif, sprint closet, bawahnya tidak, yang atas ini apa? Iya, belum tentu iya loh gitu. Sprint closet belum tentu iya gitu. Bisa juga sprint closet 70% closet, 80% closet gitu. Nah, harus jelas. Terus apabila ada 2 atau lebih user tax dan gateway yang saling berurutan, maka perlu diperhatikan dan dioptimasi gitu. Jadi kan kayak gini ya, ini kan kebanyakan habis user tax end event. Kalau yang ini nggak apa-apa sih, ke bawah itu masih oke. Tapi yang nggak boleh itu habis user tax ke kanannya user tax lagi, ke kanannya user tax lagi. Bisa jadi memang kayak gitu, bisa jadi dijadikan satu user tax gitu. Terus ada start tax, ada end tax, kemudian ada partisipan. Ini ya, partisipan tuh ini ada HCD, analis dan PM. Terus user tax itu mengandung objek dan predikat kalimatnya ya. Ini publikasi, objeknya publikasi. Predikatnya publikasi. Apa yang dipublikasi? Nah ini objeknya kan jadwal sprint review. Terus predikatnya apa nih? Menyiapkan. Menyiapkan apa? Objeknya predikatnya menyiapkan, objeknya materi. Subjeknya ada di sini ya, di partisipan. Udah habis ya. Nah mungkin itu dulu teman-teman untuk pengantar standar BPMN basic. Sorry kalau masih banyak kesalahan. Ini untuk memulai ya, inisiasi. Semoga bisa konsisten ya untuk terus bikin video agar teman-teman bisa remind kembali, melihat kembali, menyimak kembali, dan bisa di-share knowledge ini. Thank you semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.